Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan dibahas mengenai himpunan. Langsung saja kita masuk ke pengertian himpunan. Himpunan merupakan kumpulan dari objek yang berbeda. Contoh sederhana yang ada di lingkungan kita, misalnya Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro STTA Angkatan 2019. Atau mungkin juga ada Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro STTA Angkatan 2018. Dan seterusnya. Itu contoh himpunan di sekitar kita. Nah, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro STTA Angkatan 2019 itu jelas karena merupakan kumpulan dari objek. Yang punya NIM 1 pun jelas siapa, NIM 2 siapa, NIM 3 siapa, dan orangnya jelas berbeda. Satu NIM, satu orang ya. Jelas objeknya juga berbeda, karena satu orang dengan yang lain kan beda. Kembar saja beda, apalagi yang tidak kembar gitu ya. Sehingga itu merupakan contoh sederhana yang ada di sekitar kita tentang himpunan. Himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, sampai Z. Kalau misalnya dengan lambang huruf kapital itu nggak cukup, itu biasanya bisa juga menggunakan subskrip seperti A1, A2, A3, A4. Tidak harus A, B juga boleh. B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Untuk contoh penulisan himpunan, contohnya seperti ini. Cara menulisnya, kita tulis lambang himpunannya dulu, misalnya A, berarti A-nya A kapital. A kapital sama dengan dalam himpunan wajib menggunakan kurung kurawal, buka maupun diakhiri dengan tutup. Sedangkan 1, 2, 3 ini adalah anggota himpunan dari A yang dipisahkan dengan koma. Nah, cara membaca tulisan seperti ini itu adalah A merupakan himpunan, karena bentuknya bulat ya, di himpunan bilangan bulat. Dengan anggotanya 1, 2, 3. Contoh 1 ini bisa juga dituliskan dengan lambang matematikanya. Contohnya A, himpunan, X, sedemikian hingga, X adalah bilangan bulat, dan X itu di antara 1 dan 3. 1, 3-nya ikut ya, karena ada sama dengan di sini. Nah, ini lambang garis lurus ini, itu bacanya sedemikian hingga. Ada juga yang bacanya dengan. Jadi, A merupakan himpunan, X dengan X adalah bilangan bulat, dan X di antara 1, 3. Itu juga boleh. Gitu. Ini adalah lambang bahwa X ini bilangan bulat, otomatis tidak koma-koma ya. Tapi dibatasi, X-nya minimal 1, maksimalnya 3. Bilangan yang bulat antara 1 dan 3, 1, 3-nya ikut karena ada sama dengan. Itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 2 ini sama dengan penulisan berbeda. Sedangkan untuk nomor 3 ini cara bacanya atau memiliki makna bahwa A di dalam A hanya jika PA benar. X di dalam A jika dan hanya jika PX benar. Gitu. Itu untuk nomor 3. Sedangkan nomor 4 ini, cara penulisannya sama seperti nomor 1, cuma kalau nomor 1 ini kan cuma 3 saja ya, ini A1, A2, A3, tetapi A ini dimisalkan himpunannya banyak banget sampai N. Itu untuk contoh penulisan himpunan. Objek individu di dalam suatu himpunan A disebut anggota atau elemen dari A. Berarti kalau dalam hal ini, 1 ini anggota A. Atau ada juga yang menyebut 1 ini elemen dari A. 2 anggota dari A, 3 juga anggota dari A. Jika A anggota dari himpunan A, biasanya anggota itu dilambangkan huruf kecil, sedangkan himpunan lambangnya huruf kapital. Maka dapat ditulis sebagai A kecil, elemen atau anggota itu tandanya seperti ini, dari himpunan A. Jika A kecil bukan anggota dari himpunan A, maka dapat dituliskan anggota elemennya dicoret. Seperti ini. Contoh.
Ada contoh soal nomor 1, 1, 2, 3 ya. 1 jelas anggota dari A. 2 juga anggota dari A, dan 3 juga anggota dari A. Penulisan anggota tidak perlu memakai kurung kurawal, cukup langsung anggotanya saja, 1, 2, 3 gitu. Tetapi kita lihat ada angka 4 nggak di sini? Karena tidak ada angka 4 pada himpunan A, sehingga dapat dikatakan bahwa 4 itu bukan anggotanya A ya, orang luar gitu. Sehingga penulisannya 4, anggotanya dicoret A. Nah, itu untuk tata cara penulisan anggota himpunan. Selanjutnya, di dalam himpunan itu ada himpunan semesta dan himpunan kosong. Apa itu himpunan semesta dan apa itu himpunan kosong? Langsung saja ke penjelasan berikutnya. Himpunan semesta itu biasanya dituliskan S sesuai dengan namanya. Adalah himpunan dari semua anggota atau elemen yang dibicarakan. Contoh, ini ya tadi yang A, 1, 2, 3. Yang kita bicarakan adalah bilangan bulat. Sehingga S itu X sedemikian hingga X adalah bilangan bulat. Ini contoh himpunan semesta. Sedangkan himpunan kosong atau himpunan nol, lambangnya seperti ini, atau bisa juga dilambangkan kurung kurawal kosong. Kurung kurawal buka, langsung kurung kurawal tutup. Itu juga boleh. Adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau elemen. Istilahnya mustahil gitu. Contohnya, X sedemikian hingga X adalah bilangan bulat dan X kuadrat sama dengan 2. Perlu diketahui bahwa kalau X kuadrat sama dengan 2, otomatis X itu akar 2. Akar 2 itu bentuknya bilangan bulat atau koma-koma. Bentuknya koma-koma ya, berarti bukan bilangan bulat tetapi bilangan real. Karena bentuknya bilangan real, bukan bilangan bulat, berarti mustahil dong kalau X-nya ini angkanya bulat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada X bilangan bulat yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Mustahil gitu. Karena mustahil, maka A-nya ini bisa disebut juga sebagai himpunan kosong. Berikutnya ada subset atau himpunan bagian. Kita masuk definisi. A dikatakan subset dari B, cara menulisnya seperti ini ya, ini seperti huruf C. Karena A-nya subset dari B, makanya yang tumpul ini ada di A. Gitu. Dan yang kosong ada di B. Ini maksudnya A subset dari B atau A di dalam B. Definisinya, jika semua anggota di dalam himpunan A juga ada di dalam himpunan B. Contohnya seperti ini, A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4. Kita lihat, 1 ini ada di B ya, 2 juga ada di B, 3 juga ada di B. Berarti semua anggota A ini masuk ke anggota B. Sehingga dapat dikatakan A ini subset dari B. Itu maksudnya. Tetapi kalau dibalik, kita lihat, apakah B subset dari A? Kita lihat, 1 ini anggota A, 2 ini anggota A juga, 3 anggota A, 4 apakah anggota A? Bukan ya. Karena ada anggota B yang bukan anggota A, maka tidak dapat dikatakan bahwa B itu subset dari A. Cukup A subset dari B saja, tidak boleh dibalik. Gitu. Nah, dalam setiap kasus, ada sifat dari subset yang selalu berlaku, yaitu yang pertama, himpunan kosong itu pasti subsetnya A. Begitu juga A itu pasti subset dari semestanya. Jadi dengan kata lain, himpunan kosong itu otomatis akan menjadi subset dari semesta. Itu maksud dari sifat subset. Selanjutnya, ada irisan dan gabungan pada himpunan. Untuk irisan, lambangnya seperti N, dan gabungan lambangnya seperti U pada himpunan. Irisan dari dua himpunan A dan B itu nulisnya seperti ini, A irisan B bacanya. Memiliki definisi bahwa X sedemikian hingga X itu harus anggota A dan X itu harus anggota B. Dengan bahasa sederhananya, irisan itu anggota A dan anggota B yang sama. Itu namanya irisan. Contohnya, 1, 2, 3, dan 2, 3, 4. 1 apakah ada di B? Tidak ada ya. Berarti 1 tidak sama ya. Yang sama adalah 2 dan 3. 4 tidak sama karena A tidak punya 4.
Sehingga karena yang sama 2 dan 3 saja, A irisan B itu sama dengan 2, 3. 2-nya ditulis 1 kali saja, 3-nya juga 1 kali. Itu untuk irisan. Selanjutnya, masuk ke gabungan. Gabungan dari 2 himpunan A dan B, nulisnya seperti ini ya. Itu definisinya, A gabungan B adalah X, demikian hingga X itu anggota A atau X anggota B. Karena ini atau, jadi anggota dari A gabungan B itu bisa anggota A saja, bisa anggota B saja, atau bisa anggota keduanya yang sama. Maksudnya bagaimana? Contoh saja, langsung saja A, B. A-nya sama seperti yang contoh irisan, 1, 2, 3, B-nya juga sama. A gabungan B itu intinya semua ditulis. Yang tidak sama ditulis, yang sama ditulis 1 kali. Contohnya, di sini ada 1 anggota A, tetapi 1 bukan anggota B. Nah, ini tetap ditulis 1. Sedangkan 2 anggota dari AB ya, itu ditulis 1 kali saja 2. Yang sama lagi ada 3, sama lagi ya, itu ditulis 1 kali saja 3. Dan yang terakhir, ada anggota B4 yang bukan anggota A, itu juga tetap ditulis. Sehingga didapat A gabungan B itu 1, 2, 3, 4. Itu untuk irisan dan gabungan. Selanjutnya ada komplement. Komplement itu penulisannya pangkat C atau petik. Seperti ini. Dan ada juga yang dalam himpunan itu yang dinamakan pengurangan. Lambangnya minus sama seperti pengurangan biasa, tetapi nanti definisinya berbeda. Untuk komplement dari sebuah himpunan A itu ditulis AC atau A petik. Itu definisinya X, demikian hingga X itu elemen S, tetapi X itu bukan elemen dari A. Contohnya, misalkan ada S itu 1, 2, 3, 4, 5. A-nya 1, 2, 3. Pertanyaannya, S yang bukan anggota A itu yang mana toh? Gitu ya. 1 anggotanya A, 2 anggotanya A, 3 anggotanya A, 4 anggotanya A bukan. Bukan ya, karena bukan berarti dia anggotanya A komplement. Sedangkan 5 juga bukan anggotanya A, sehingga dia masuk ke A komplement. Itu. Jadi anggota A yang bukan anggota S. Gitu. Oh, kebalik. Anggota S yang bukan anggota A. Maksudnya gitu. Untuk pengurangan, tandanya min, pada himpunan A dan B itu memiliki makna perbedaan dari himpunan A dan B. Sehingga nulisnya min B. Yang berarti anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dalam suatu rumus, A dikurangi B itu karena sesuai dengan definisinya ya, himpunan A, berarti A, yang bukan anggota himpunan B, berarti irisan B komplement. Gitu. Contohnya, S-nya 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang di atas. A-nya kan 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3. Berarti di sini kita lihat B-nya 1, 2, 3. Berarti komplemennya dari B yaitu anggota S yang bukan anggota B. 1 sudah ada di B, 2 ada di B, 3 ada di B, 4 tidak ada di B ya, sehingga dia masuknya B komplement. 5 juga tidak ada di B, berarti masuknya B komplement. Nah, dari sini kita dapat A-nya sudah ada, B komplementnya sudah ada, langsung saja dimasukkan ke rumus A min B sama dengan A irisan B komplement. Berarti kita lihat A dan B komplement yang punya anggota sama itu berapa gitu ya. 2 tidak ada di B komplement ya, berarti bukan. 3 juga tidak ada di B komplement, berarti bukan. 4 ada ya di B komplement, berarti 4 masuk. Dan yang terakhir 5 tidak ada di A. Sehingga A irisan B komplement itu yang sama itu angka 4. Sehingga penulisnya seperti ini. Jadi A min B diperoleh anggotanya cuma 1, yaitu angka 4. Selain selisih A min B pada slide berikutnya, nah pada ini ya, ada yang dinamakan juga selisih simetrik. Lambangnya segitiga. Ini namanya selisih simetrik. Rumusnya A gabungan B dikurangi A irisan B. Berarti cari dulu A gabungan B-nya,
cari A irisan B-nya, lalu dikurangi. Gitu. Sesuai pada cara mengerjakan slide berikutnya, rumus ini. Gitu. Ini untuk selisih simetrik. Nah, untuk mempermudah pemahaman mengenai irisan, gabungan, dan komplement, biasanya menggunakan suatu grafik lingkaran gitu yang disebut dengan diagram Venn. Karena ini garisnya kurang jelas ya arsirnya, saya jelaskan saja. Untuk A irisan B itu gambarnya yang berpotongan gandingan ini. Segini aja, itu untuk A irisan B. Sedangkan untuk A gabungan B, karena yang berbeda, yang tidak sama itu juga ikut, jadi yang diarsir adalah semuanya, yang lingkaran. Yang lingkaran tidak gandingan, yang gandingan ini, dan yang tidak gandingan sebelah kanan. Sedangkan untuk komplement, komplement itu gambarnya ada suatu lingkaran. Karena dia bukan anggota A ya, berarti dia di luar lingkaran yang diarsir. Gitu. Sedangkan kalau A irisan B itu himpunan kosong atau tidak ada, itu gandengnya terpisah seperti ini. Itu untuk diagram Venn. Selanjutnya ada yang disebut dengan disjoint. Disjoint itu dua himpunan A dan B yang tidak memiliki anggota yang sama. Dengan kata lain, A irisan B-nya itu adalah himpunan kosong. Itu yang dinamakan disjoint. Dengan kata lain juga, diagram Venn-nya yang terpisah seperti ini. A irisan B-nya himpunan kosong. Itu namanya disjoint. Untuk irisan dan gabungan 3 himpunan, tadi sudah dibahas irisan dan gabungan 2 himpunan ya, AB saja. Kali ini akan dibahas yang 3 himpunan. Intinya sama, yang penting itu kalau irisan itu harus sama. Kalau ada 3 ya harus sama 3-3-nya. Kalau samanya cuma 2, AB saja, C-nya tidak sama, berarti tidak masuk irisan. Jadi irisan itu harus sama jadi anggota di himpunan yang diketahui. Kalau ada 3 ya harus sama di 3. Sedangkan untuk gabungan itu misalnya tidak sama pun asal dia anggota A, B, C itu tetap ditulis. GV-nya sama tetap tapi ditambah dengan C. Nah, untuk gabungan misalnya ada suatu anggota, anggotanya misalnya angka 2. 2 itu ada di A, ada di B, tetapi tidak ada di C. Nah, 2 itu termasuk anggota gabungan, tetapi bukan irisan. Gitu ya. Untuk teorema satunya silakan bisa dibaca sendiri-sendiri satu persatu, dipahami. Tadi kan sudah tahu ya, apa itu gabungan, irisan, komplement, himpunan kosong, dan semesta. Nah, ini sifat-sifatnya ada pada teorema 1. Untuk teorema 2 juga ada sifat-sifat lanjutan. Ini mengenai komplement, semesta, dan himpunan kosong sama. Dan yang biasanya dipakai itu adalah hukum De Morgan. Untuk teorema 3, ada sifat dari subset. Jika A itu subsetnya dari B, pasti berlaku A irisan B itu A. Dan A gabungan B pasti B. Ini hanya untuk syarat satu terpenuhi. A subset dari B. Ini baru berlaku. Gitu ya. Ini untuk irisan dan gabungan berhingga himpunan. Tadi sudah dijelaskan irisan dan gabungan 2 himpunan, 3 himpunan, dan ini banyak himpunan sampai N. Intinya, kalau irisan itu dapat dikatakan irisan jika anggotanya sama. Misalkan ada A1 sampai A10, berarti harus di A1 ada, A2 ada, sampai A10 ada. Sama semua. Itu baru dikatakan irisan. Tetapi kalau gabungan tidak perlu seperti itu, semua anggotanya ditulis saja. Kalau misalnya ada anggota yang sama, cukup ditulis 1 kali. Itu untuk irisan dan gabungan himpunan berhingga. Selanjutnya ada teorema 4. Teorema 4 ini berkaitan dengan gabungan dan irisan himpunan berhingga. Silakan dibaca saja. Selanjutnya ada bidang Cartesius. Jika A dan B adalah 2 himpunan, maka Cartesian produk dari A dan B itu dinotasikan A cross. Ini cross ya, seperti kali B. Dan definisinya itu harus bentuk koordinat Cartesius dengan X-nya itu anggota A dan Y-nya anggota B. Contoh,
Kalau ada A13 ini berarti ini merupakan bilangan real, interval tertutup, berarti satunya ikut, tiganya ikut. Nah, definisinya X sedemikian sehingga X itu bilangan real, batasnya 1 sampai 3. 1/3-nya ikut. Begitu juga dengan B, kalau ada 1,2, karena di sini sesuai dengan definisi, A itu anggotanya X ya, dan B anggotanya Y, maka di sini B-nya Y, sedemikian hingga ini kurva interval tertutup, berarti Y-nya elemen R juga, 1 batasnya, dan 2 batas atasnya. Jadi Y itu di antara 1 dan 2, 1/2-nya ikut dan bentuknya bilangan real. Sehingga kalau digambar, kita gambarkan dulu X-nya kan dari 1 sampai 3. Karena di sini ada sama dengannya, berarti 1 kita tarik lurus, garis lurus gini, dan 3 juga kita tarik garis lurus seperti ini. Garisnya lurus, bukan putus-putus, karena ada sama dengannya. Kalau sudah, kita lihat yang Y, kalau garis Y itu tidur, seperti ini ya, ini Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, yang bawah Y sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini, A cross B itu yang mana? A cross B itu yang AB-nya beririsan. Contohnya yang saya berikan kursor merah ini. Nah, ini kan cuma A saja, B-nya tidak ada. Itu berarti bukan. Di sini B saja, A-nya tidak ada. Juga bukan. Di sini juga B-nya saja, A-nya tidak ada, berarti bukan. Ini berarti A saja, B-nya tidak ada. Maksudnya tidak ada itu tidak diarsir. Jadi bukan. Jadi keempat ujung-ujung ini bukan A cross B. Tetapi A cross B-nya ada di tengah. Karena tengah ini istilahnya seperti A irisan B. A-nya ada di arsir, B-nya juga ada di arsir. Sehingga A cross B itu kotak itu yang diarsir tebal. Itu untuk bidang kartesian. Bidang kartesiusnya jika himpunan A bintang itu berarti dalam gambar adalah ini ya. Ini B bintang. Sedangkan ini B, ini A. Misalkan seperti itu. Nah, jika A bintang itu adalah A, di-cross-kan dengan interval dari negatif tak hingga sampai tak hingga, begitu juga dengan B, tetapi cross-nya bukan dengan A ya, tapi dengan B juga, maka Cartesian produk himpunan A cross B itu identik dengan A star irisan B star. Gitu. Jika A1, A2 sampai AN adalah himpunan, maka sifat cross-nya adalah seperti ini. Dia harus diarsir, intinya seperti irisan, diarsir semua. Itu untuk bidang kartesius. Selain itu, ada beberapa macam jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan terhingga. Bahasa Inggrisnya berarti finite. Nah, himpunan terhingga ini memiliki definisi bahwa himpunan yang banyak anggotanya itu terhingga, yaitu himpunan kosong itu masuk ke terhingga atau himpunan yang mempunyai n elemen. Contoh misalnya ada A, anggotanya huruf A, B, C, D. Di sini ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya anggota himpunan A itu ditulis NA seperti ini. Ini lambang banyaknya ya. Yang banyaknya apa? Himpunan A. Berarti yang dalam kurung adalah A. Berarti NA-nya tadi ada 1, 2, 3, 4. 4. Karena ininya 4, berarti berhingga ya. Nah, itu berarti A ini disebut himpunan terhingga atau berhingga atau finite. Sedangkan misalkan B itu sama dengan himpunan kosong kan berarti mustahil tidak punya anggota. Karena tidak punya anggota berarti NB-nya sama dengan 0. 0-nya ini loh, ini kan bentuk bilangan cacah ya, bulat ya, karena ini bulat, makanya B-nya ini adalah masuk ke himpunan terhingga atau finite. Selanjutnya ada himpunan tak terhingga atau infinite. Nah, himpunan tak berhingga ini adalah himpunan yang berkorespondensi satu-satu dengan bilangan asli, yaitu himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga. Contohnya himpunan bilangan genap. 1.000.002 gitu juga termasuk bilangan genap ya. 1 miliar juga bilangan genap. Sehingga karena banyak anggotanya, jumlahnya banyak sekali, maka disebut
himpunan tak terhingga. Contohnya ada bilangan genap, ganjil, bulat, apalagi rasional gitu ya. Selanjutnya ada himpunan terhitung atau countable. Himpunan terhitung adalah himpunan terhingga atau denumerable. Jadi himpunan terhitung terdiri dari himpunan terhingga dan denumerable. Contohnya 1, 2, 3, 4, otomatis dia adalah himpunan berhingga. Karena berhingga otomatis masuk ke terhitung. Sedangkan untuk bilangan ganjil itu masuk terhitung, walaupun jumlahnya tak terhingga, tetapi bilangan ganjil itu pasti, misalnya 1, 2, 3, saklek gitu loh, bulat. Beda dengan bilangan real. Bilangan real itu kan 1, 1,5 juga bilangan real, 1,155 juga bilangan real, 1,9999 itu juga bilangan real. Nah, tapi anggotanya jelas tak terhingga ya. Tak terhingga dan tak terhitung, karena pada suatu 2 titik pasti ada anggota lagi, banyak sekali. Ada 2,9999 yang komanya banyak gitu juga ada, sehingga itu masuknya tak terhitung. Nah, di sini. Itu yang dinamakan himpunan tak terhitung. Selanjutnya ada contoh 1. Pada contoh 1 ini akan ada video pembahasan mengenai nomor 1 saja pada video berikutnya. Silahkan dilihat pembahasan pada video berikutnya. Kalau sudah dilihat, silahkan nomor 2 sampai nomor 8-nya dikerjakan di buku catatan masing-masing. Kalau sudah, silakan sebagai nilai keaktifannya dikirimkan 1 nomor saja. Bukan berarti kamu mengerjakan 1 nomor saja terus dikirim sudah selesai, bukan. Tapi tetap semuanya nomor 2 sampai 8 dikerjakan di buku catatan masing-masing. Cuman yang dikirimkan 1 saja, gitu ya. Selamat mengerjakan. Sebelum mengerjakan, selamat menonton video terlebih dahulu. Selanjutnya ada contoh 2. Contoh 2 juga akan diberikan pembahasan pada video setelah contoh 1. Silakan dilihat saja di Google Classroom-nya sudah saya uploadkan. Gitu ya. Nah, materi ini didapat dari bukunya Bain, Cece, dan ada di pembelajaran slide PPT di slide player. Terima kasih. Itu materi untuk hari ini. Jangan lupa nanti di akhir akan ada oleh-oleh dari saya. Selamat belajar dan selamat nonton video berikutnya.